di produk kita hampir semuanya itu minum langsung dari keran. Kayak gitu. Kita lebih hemat 140-an galon per tahun. Ini nggak perlu pesen-pesen galon lagi. Kita siapin itu jadi lebih ramah lingkungan. Jadi orang Bogor itu minum air Bogor gitu. Bukan. Orang Jakarta nggak bisa dong. Harusnya Jakarta minum air Jakarta juga gitu kan. Pakai water RO. Salah satunya seperti itu sih. Kalau misalkan kompetitornya banyak dan mereka berhasil menjual produknya, itu bagus. Tapi kalau misalkan lokasinya bagus, kompetitornya belum ada, itu bisa warning tuh. Kita harus cek lagi untuk demografinya, gajinya, dan sebagainya. Harus dilihat lagi. Berarti nggak butuh riset dong? Betul tuh dong. Butuh dong. Iya. Kita marketing research company anyway. Jadi kalau butuh data bisa kita. Asik ya. Jadi, feeling. Itu paling intangible. Betul. Jadi gimana caranya, perspektifnya? Gimana? Harus punya rumah nih gitu. Oke, sebenarnya kalau harus punya rumah, kalau bagi aku sih harus ya. Gimana, Kak? Yang di belakang kan lagi senyum-senyum. Iya sih. Nih duitnya aja dia ada nggak? Gitu. Karena dia jual rumah, ingat ya. Ini tadi perspektifnya. Oke, harus punya rumah. Teman-teman, kalau misalkan lihat dari kehidupan ke depan, kita tuh perlu adanya, kalau bagi aku ya, self healing itu ada di rumah gitu. Ketika tidur seharian juga self healing ya, self healing juga. Ketika kita udah berkeluarga sih sebetulnya turning point di situ ya sebetulnya. Itu akan ngerasa pentingnya punya rumah. Hai kawan Komar, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena kita langsung kirimkan dia melalui delivery order dari Kota Hujan Bogor. Tepuk tangan buat yang hadir hari ini. Ada 5.000 penonton. Anyway, bawa audiensnya sendiri. Mas Rian Adam. Siapa sih kamu? Bisa kesini coba? Nggak tahu jelaskan dulu ini. ke kawan Komar. Kenalan dulu, namanya siapa, makanan favorit, warna kesukaan, gitu. Silakan. Oke, perkenalkan teman-teman dari Komar ya, Kode Marketing. Nama Rian Adam. Dulu namanya Brian, cuman karena paman tinggal di daerah. Boleh sih kayak gitu? Boleh dong. Boleh ya, seru-seruan ya. Seru-seruan ya. Oke, nggak apa-apa. Saya ulang lagi ya. Oke. Biar lucu ya kan? It's okay, itu bapak jokes guys. Ya, Oke, Mas Brian. Kita lanjut dengan Mas Brian. Aku belum nanti ya. Oh, ini lanjut atau Udah dipotong-potong? lanjut, there is no cut. Dipotong dong harusnya. Oh, enggak. Nggak ada cut. Oke. Boleh. Oke. Oke, nama sebenarnya dulu tuh pas lahir itu namanya Brian Adam. Karena Bapak suka lagu ini ya, lagu Inggris ya yang Bryan Adams. Cuman ada masukan dari paman, ini namanya ke barat-baratan gitu. Akhirnya B-nya dibuang jadi Rian Adam gitu. Tapi ini true story ya? True story. Oke. True story bener. That's good. Mas Brian anyway, dengar-dengar nih abis aku stalking, dia ini pemenang dari BTN Awards. Guys, banyak uangnya. Kita coba dengar dulu. Gimana sih sampai pada titik akhirnya bisnis properti? Oke. Sebenarnya di awal itu kalau masuk ke bisnis properti nggak ada gambaran. Sebelumnya itu pengen kerja di perusahaan perminyakan yang uangnya banyak lah ya, gitu kan. Oke. Pada umumnya orang-orang gitu. Ketika masuk kuliah itu kayaknya ada satu momen di acara ospek itu, judulnya tuh Who Want to Be the Legend Student gitu. Nah, ada 3 orang. Nah, yang terakhir itu tuh orang yang kayaknya berhasil di dunia properti gitu. Masih muda, omsetnya waktu itu kalau nggak salah ya 20-30-an. Tercengang dong. Wah, kayaknya jadi pengusaha keren gitu. Akhirnya dari situ belum ada laptop, belum ada handphone Android, itu ke warnet, downloadin semua artikel tentang beliau, seniornya beliau juga. Itu dibikin clipping tuh, kalau nggak salah ada 20-30-an lembar gitu. Jadi kalau lagi lemes, baca lagi, udah berulang-ulang. Mungkin kalau dibaca tuh 30-an kali. Dan sekarang tuh berkasnya masih ada. Bareng sama ijazah yang lain. Akte juga. Kayak gitu. Nah, jadi dari terinspirasi situ, dari satu orang itu. Iya, sebenarnya. Akhirnya terjun, ya udah masuk ke dunia properti dari 2014 ya, sampai sekarang. Waktu aku masih SMA. Nggak bercanda. Berarti dari 10 tahun yang lalu, hampir 9 tahun ya? 11 tahun lah ya. Wow! Iya. Sudah cukup dewasa untuk berbisnis. Masih remaja ya. Di satu dekade era ini gitu ya. Remaja.
properti itu kan bukan satu hal yang gampang dijual ya. Yap. Apalagi di Indonesia. Yap. Gimana akhirnya memilih untuk satu produk yang kayaknya ini nggak gampang dijual? Karena harganya bukan 100.000, bukan 200.000. Iya. Dulu diajarinnya itu simple stupid soalnya. Diajarin kebetulan mentornya pas banget ya. Jadi udah kalau misalkan mau menjalankan sesuatu itu simple stupid aja. Arahnya adalah kamu ambil tools marketingnya, kamu posting di marketplace yang ada gitu. Itu simple stupidnya. Yang harus bikin sulitnya itu adalah meyakinkan orang ketika di lokasi. Kita masih masih awal-awal kuliah dulu ya kan. Dan orang tuh nggak yakin, anak-anak muda gitu kan, jualan rumah yang harganya, waktu itu harganya 400 juta, ada juga yang 600 juta. Dulu 2014 tuh masih mahal ya segitu. Enggak, murah kok. Murah ya? Kayak gitu. Oh, dulu wow. itu. Berarti biasa menjual sesuatu yang mahal ya? Iya, cuman dia sendiri yang belum kejual sih. Oh, kode marketing. Hari ini kita bakalan ngejual Mas Brian, oh enggak? Maksudnya adalah bisnisnya anyway. Bisnisnya. Berarti properti ini spesialnya adalah untuk perumahan yang gimana sih yang dijual? Yang menang BTN Awards itu gimana sih? Oke. Kalau sebelumnya 2014 sampai pandemi itu banyaknya di dunia agensi sama konsultan. Nah, masuk dunia developer tuh ketika pandemi sebenarnya. Pada banyak rumah-rumah proyek-proyek yang dijual tuh. Ya, kita masuk tuh. Dengan kemampuan kita bisa selling itu, makanya aku senang banget dengan kode marketing itu dan berhubungan dengan marketing gitu. Masuk kan? Oh. Terus menjual. Iya, betul sekali. Tapi itu benar adanya. Jadi kan kalau misalkan kita ingin melakukan sebuah bisnis itu kan kita yang penting uang masuk tuh dari cash flow kah, dari pinjaman kah, atau dari equity kah gitu kan. Nah, kalau kita itu pilih dari cash flow penjualan. Karena memang udah terasah di penjualan, di marketing, jadi kita akuisisi produk itu beberapa proyek yang mangkrak, yang dia itu developer-developer tua yang nggak ngerti digital. Itu awal turning point-nya kita masuk developer gitu. Oke. Gitu. Terus yang berhubungan dengan BTN Award itu, nah, kita itu kan kadang-kadang unik ya. Kita itu kan kalau misalkan menjual sesuatu itu bukan karena apa yang kita inginkan, tapi market inginkan kan. Lagi-lagi ke marketing kan, ke market. Dan ternyata pas pandemi itu kok orang hidupnya lebih ke sehat ya. Tiba-tiba lari gitu kan. Tiba-tiba sepeda, tiba-tiba makan salad gitu. Kok sehat ya? Apa sesuatu yang bisa dihubungkan dengan properti. Nah, akhirnya saya memasukkan beberapa value-value yang kita namakan sustainable living ke dalam perusahaan kita, produk kita. Seperti itu ceritanya. Fancy. Apa itu sustainable living itu? Oke. Umur jangka panjang atau tinggal di situ jadi panjang umur. Sebenarnya lagi-lagi ini ya apa namanya kode-kode dalam marketing lagi gitu kan. Ada quote yang bagus teman-teman sebenarnya dari kita udah tahu semua sih ya dari Panji Pragiwaksono. Simple sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, kita itu kan developer baru nih, pandemi baru lahir. Developer properti lain itu udah gede-gede. Land banknya banyak gitu. Biar kita ternotis oleh market, maka kita itu bikin pembeda sendiri. Gitu. Salah satunya itu banyak sih, ada 7 ya. Yang pertama itu di produk kita hampir semuanya itu minum langsung dari keran. Kayak gitu. Kita lebih hemat 140-an galon per tahun. Jadi nggak perlu pesan-pesan galon lagi. Kita siapin itu jadi lebih ramah lingkungan. Jadi orang Bogor itu minum air Bogor gitu. Bukan. Orang Jakarta nggak bisa dong. Harusnya Jakarta minum air Jakarta juga gitu kan. Pakai water RO. Salah satunya seperti itu sih. Oh, tapi kan sumber airnya juga nggak boleh tercemar kan? Banyak prosesnya kan? Betul. How about Jakarta? Oke, sebetulnya tergantung daerah ya. Kebetulan kita itu lagi fokusnya di daerah Bogor dan sekitar yang sedang berkembang, itu tiers 2 dari Jakarta. Kita bakal cek sebelum dipakaikan fitur langsung minum dari keran itu, kita cek ke lab dulu sih. Kita udah cek ke lab, di daerah kita kebetulan air cuma 2 meter udah keluar air, dan batu sama pasir banyak banget, karena di daerah kita kan gunung batu itu proyek kita. Iya, jadi airnya udah dicek, TDS-nya bagus, tanpa bau, tanpa warna, dan sebagainya. Jadi layak minum, secara baku airnya bagus, tinggal di
saring sama water RO. Seperti itu. Berarti hemat galon sekian Ya, ratus. kurang lebih 140-an ya. Oke. Lalu apalagi value-nya Oke, yang lain? yang selanjutnya kita itu bisa mengkonversi sampah yang tidak dipakai seperti sampah plastik bungkus mie, ciki itu ke dalam paving block kita. Jadi 20% dari jalan paving block kita itu tuh mengandung sampah. Kayak gitu. Terus kan minum di dekat situ tuh nggak tercemar? Enggak. Gimana? Coba jadi insecure ya. Coba gimana? Iya, soalnya sampahnya itu kan dalam bentuk paving block ya. Oh, oke. Jadi dia nggak terurai, ya kan? Jadi aman sih kalau masalah. Aman ya? Aman sih harusnya ya. Oke, lalu? Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita gitu sediakan sebuah fitur lagi yang bernama bioseptic tank. Jadi pup kita itu kan biasanya tuh orang, wah saya mah udah lama banget nggak sedot WC gitu kan. Yes. Pertanyaannya pup kita tuh kemana gitu? Ya balik ke alam. Iya, dan ternyata itu kan ada beberapa penelitian, hampir 60% air di Jabodetabek itu mengandung tinja. Benar, itu benar. Bener Confirm. kan? Confirm dong. Aku baca soalnya. Oh ya, kalau klien aku air RO anyway, lanjut. Dia langsung klien aku ya. tahu ternyata. langsung. Gitu. Iya, betul. Nah, ternyata itu salah satunya dari pup yang nggak di treatment ya. Nah, maksudnya septic tanknya kan, bukan pupnya kan? Iya. Oke. Sebetulnya si septic tanknya itu kayak ada toren gitu, ada 2-3 bagian. Satu bagian itu diberikan mikroorganisme untuk mengurai pupnya. Wow, Jadi, we talk about poop, I like it. masalah pup ya. Iya. Karena tuh masalah ini loh, Itu masalah basic ya, basic that's good. loh. Di situ yang ketiga gitu. kan, yang keempatnya apa? Yang ketiga itu. Keempat. Terus yang keempat itu kita itu hampir setiap ruangan itu ada jendela yang besar sama ada untuk cahaya dan udara sih masuk. Sirkulasi udara dan cahayanya bagus banget. Bagus gitu. banget, dia jualan, jadi kita harus buktiin. Iya. Bagus banget, dan itu harus divalidasi guys. Ya, iya. Terus ya kan, kadang-kadang tuh ketika kita lagi lagi enak-enak nabung uang buat beli interior gitu kan. Itu tuh kayak, gue harus jelaskan ya. Lagi enak-enak nabung uang, yang gak enaknya adalah buang uang. Buang uang yang enak gitu. Beli rumah ini gak enak. Carinya susah. Nah, kita itu sebelum pembangunan rumah udah dipastikan pakai pest control. Itu jarang banget dipakai sama beberapa developer, jarang banget. Saya tahu mungkin ada beberapa, tapi kayaknya masih hitungan jari deh yang saya tahu ya. Jadi sebelum itu digali untuk pondasi, kami itu di Habitatland itu suntik tanah-tanahnya itu pakai pest control. Oh, biar nggak ada tikus, serangga-serangga yang nggak mengganggu. ada rayap gitu. That's good. Iya, karena kita tuh harus memberikan yang terbaik buat konsumen. Ya, jualan guys. Jangan gampang percaya, please ya. Lanjut. Kayak gitu. Oh, wow, nice. Keren kan? Iya, keren banget. Iya, beli dong. Iya, beli berapa sih? Beli dong, Chan. Lalu selain pest control apa lagi? Oke, yang berapa ya? Itu tadi kan kelima. Yang kelima ya. Ada dua lagi dong. Yang keenam ya. Uniknya kan. Oke, kalau yang keenam itu adalah berkaitan dengan kalau lupa ya. Lokasi strategis. Lebih ke ini ya, lebih Apa? ke Jangan terlalu dipikirin, Mas Iya. Rian. Nggak agak seberat lupa itu. soalnya ya. Mungkin skip dulu kali ya, lupa soalnya. Iya, duanya dia Kalian bisa lihat di websitenya kali ya. Iya. Karena kita no scripting guys, Oke. jadi ini adalah trial buat dia untuk improv tuh. Iya, ini adalah pengalaman podcast pertama saya. Oh, berarti dua ini kita keep. Berarti ini Oke. PR untuk kepoin, di mana bisa keponya? Di websitenya Habitatland atau di IG-nya Habitatland. Habitatland ID ya. Iya. Oh, that's Kok kamu good. tahu sih? Iya, aku sudah kepo. Ah, Itu adalah oke. bentuk aku mau apresiasi semua narasumber hari ini. Oke, makasih. Lanjut. Ada nggak pain point ngejual properti? Banyak banget ya untuk... Jangan banyak-banyak, please. 1-2 Oke, aja. Ya, oke. soalnya hidup udah pain kan. Oke. Kalau semua disebut sulit nanti. Iya, sebetulnya kalau untuk jualan properti itu kita average itu untuk mendapatkan satu pembeli properti, kita tuh harus memfollow up 100 data ya, 100 leads ya. 1/100. Iya, 1/100. Itu pasti closing atau hanya baru ngebales aja?
kemungkinan besar closing tinggi di situ. Berarti marketing Persentasenya. qualified leads-nya 1:100. Iya, betul. Which is kalau mau 10 harus ada 1000. Iya, betul. How come? Iya, makanya kita itu untuk perang atensi ke media, kita siapkan tim konten, website yang cepat, yang menarik gitu, dan konten-konten yang menarik ya, Kita lihat seperti ya. itu. Dia klaim menarik ya. Ya, Kita coba lihat dulu. Bagi kami boy. menarik, soalnya ada beberapa banyak teman-teman developer yang ingin belajar juga. Oh gitu. Seperti itu ceritanya. Oke. That's nice. Jadi kan pennya Iya. adalah tentang jualan, Yap. bukannya bisnis semua tentang jualan. Iya, betul. Bahkan Sama- kita nggak bisa memulai bisnis kalau marketnya nggak jelas. Serius? Betul, benar. Gimana cara bikin market jelas? Oke, yang pertama itu kita ngelihat ya, oke, pertanyaan menarik itu. Karena itu adalah suatu yang rumit untuk memulainya. Kalau kita untuk memulai di properti itu, kita ngelihat dulu tuh di kompetitor sebelahnya dulu. Kalau misalkan kompetitornya banyak dan mereka berhasil menjual produknya, itu bagus. Tapi kalau misalkan lokasinya bagus, kompetitornya belum ada, itu bisa warning tuh. Kita harus cek lagi untuk demografinya, gajinya, dan sebagainya. Harus dilihat lagi. Berarti nggak butuh riset dong? Betul tuh dong. Butuh dong. Iya. Kita marketing research company anyway. Iya. Jadi kalau butuh data bisa kita. Asik ya. Jadi follow-nya itu benchmarking kompetitor. Iya. Nggak untuk- pernah jadi pionir dong berarti. Kalau pionir kayaknya kita di sustainable living itu sih. Tapi kalau untuk secara market, secara properti, as usual aja. Kayak kita jualan bangunan rumah, kita jual lokasi, tapi kita tuh nggak mau berdarah-darah lagi. Kita nggak mau ribet-ribet lagi, selalu bertarung masalah harga, masalah desain gitu. Sedangkan itu paling 2-3 tahun berubah lagi. Oke. Makanya kita tuh nggak mau berada di red ocean ya. Oh, Keren ya. Blue Ocean sekarang Keren berarti. banget ya keren istilahnya banget. ya. Saya bahasa-bahasa buku Udah baca marketing dong. gitu guys. Iya dong. Ada buku marketing yang direkomendasiin pasti saya baca. Iya, oh berarti Blue Ocean. Blue Ocean. Kalau gitu, bertarung di Blue Ocean itu kan sangat rentan sama yang namanya butuh inovasi. Yep, betul. Karena Betul, kamu nggak betul. pengen sama orang lain. Yep, betul. Bukan kan menjadi sama, it's okay. Oke. Why not gitu? Di satu titik itu nggak masalah. Hmm. Tapi kalau misalkan kita pengen menjadi top of mind dalam 10 tahun ke depan, kita harus nyicil dari sekarang sih. Investasi, Yap, betul. kan udah 10 tahun. Yap. Masih butuh yang beda-beda. Kalau untuk beberapanya kan beda-beda jenis ya, walaupun di properti, tapi berbeda-beda tuh. Kita baru masuk ke dunia developer, bangun properti, bikin rumah itu pasca pandemi. Jadi orang-orang lagi pusing tuh jualan rumah, kita akuisisi gitu. Wis, banyak duitnya guys. Hai. Saat itu saya sedang struggling, Anda membayar-bayar uang gitu ya. Iya, kurang lebih lah. Tapi ya. kan ada statement gini, business is trust. Yap, Business betul. is trust, apapun Betul. bisnisnya. Yap. Gimana caranya nge-build trust? Sementara kan itu bukan satu conversion Yap. yang 1 juta, 2 juta. Yap. Gitu. Itu kan kayak komitmen jangka panjang. Yap. Ada nggak yang gagal bayar, terus gimana Oke. caranya Oke, menarik. Oke. bisa langsung Oke. direct impact ke bisnis gitu? Oke. Kalau misalkan kita dalam bisnis, trust bener sih itu mata uang yang paling berlaku dalam dunia bisnis ya. Enggak sih, Ya. sekarang Oh, enggak ya sekarang. sekarang udah nggak butuh. Salah. Nggak bercanda guys. Dia kaku banget sekarang, kita harus liquid. Lanjut. Nah, kalau yang pertama sih kita harus jual diri sih. Oh wow, that's Ya. nice. Human trafficking. Salah, bukan Jual diri salah. ya. Jadi Jual diri dulu. Jual diri ya. Jadi kita tuh pakai sosial media kita, pertemuan kita, obrolan kita diarah-arahkan ke dalam sana ya. Bahwasanya kita loh yang paling properti gitu. Oh, Kita loh berarti yang sekarang Brian ini paling properti. Yap. Siapa yang manggil Brian di Bogor ini paling properti ini si Brian ini? Ya, seperti itu. Aku cukup terkenal loh. Aku suka orang-orang confident level tingkat dewa ini. Oke. Iya. Dengan kamu terkenal itu kan privilege Yap. ya kan? Berarti bikin Yap, gampang orang kayak lo beli properti di gue orangnya terkenal. Jadi kalau gue viral, Yap. gue bohongin lu, gue nggak becus kerjain properti lu. Itu kan bukan jadi satu mata uang Iya. yang juga serem ya? Iya. Fame is Kepercayaannya tuh beda sendiri dengan si operasionalnya. Jadi kalau misalkan kita dapat kepercayaannya, nah operasionalnya tuh beda sendiri kan. tapi kan itu melekat. Betul. Getting. Emang misal gini, Ah. nggak yang salah tim saya kan nggak mungkin. Ini Iya, tim nggak saya yang mungkin, salah kan nggak nggak mungkin, mungkin. mungkin. Jadi kan itu melekat. Gimana caranya kan orang nggak peduli. Yang pertama tuh langkahnya getting money dulu kan sebenarnya, dapetin Money? duit dulu. Iya, pertama itu dulu kan. Karena kita itu
untuk memulai sesuatu kan, kalau misalkan kita ada keterbatasan di modal karena properti itu besar, jadi kita harus banyak banyak kolaborasi. Salah satunya getting money itu, jadi kita punya keahlian bikin slide yang baik, bikin proposal yang baik, sama presentasi yang baik gitu. Kebetulan saya sering banget nih juara pertama terus. Jual Jualan lagi. properti. Yap. Ya. Juara pertama kalau jual properti. Juara properti ya masih lumayan lah ya. That's good. Berarti kan 10 tahun ini Yap. outputnya ini gitu ya. Iya betul. Berarti nggak ada masalah lagi dong sama bisnis ini sebenarnya. Kalau scale sih. Scale. Sekarang lagi mau scale di daerah Cibinong, kurang lebih 1 hektaran. Seru ya guys ngomongin bisnis kayak gini nih. Seru tau. Mau scale up dong ke daerah sini seru. gitu. Nggak pernah nggak ada uang bang. Oke. Jadi kan ngomongin terkait properti itu kompleks ya. Jadi gimana sama this economy? Wah, sebetulnya hampir hopeless ya. Sebelum Pak Purbaya hadir. Coba mukanya kalau hopeless gimana guys, liatin dulu. Ya. Soalnya muka senyum ya, hampir hopeless tapi senyum. Ya, emang harus kayak gitu ya. Walaupun dari rekening bank tuh tinggal tipis ya, kita harus senyum terus. Kita harus senyum, oke. Gitu. Nah sebelumnya kan agak susah ya, pajak juga tinggi, bahkan informasi kan tahun ini harusnya 12% pajak PPN-nya, terus juga sektor real juga kurang didukung, makanya beberapa bulan terakhir tuh lumayan hard ya. Untuk konversi konsumen juga itu ada effort yang lebih, harus ada gimmick yang lebih gitu. Gimana gimmick yang dibikin? Gimmick misalkan dilebihkan, oke, Bapak Ibu kalau misalkan beli, boleh dicicil langsung ke kita, sekian tahun installment ke developer gitu. Oh bisa pakai Shopee Pay Later nggak? Bisa? Nggak bisa ya? Belum bisa. Iya. Itu banyak banget, bahkan ada beberapa tawaran lahan ya kan, bahkan juga kita ada rencana buat kembangin ke rumah subsidi juga, kita tahan gara-gara kemarin tuh kayaknya nggak bagus deh, kita tahan dulu deh bentar deh gitu kan. Gitu. Berarti beneran ya kondisi ekonomi itu mempengaruhi bisnis Abang Brian ini? Banget. Berarti harus dekat dong pemerintah. Kalau dekat enggak sih, beberapa kali. Gimana? Kenapa harus dekat? Beberapa kali kita malah lawan ya beberapa pemerintah daerah yang agak-agak kurang baik ya. Gimana tuh kurang baiknya? Boleh di-spill nggak? Spillnya dikit aja ya, kayak misalkan kayak pengurusan perizinan kita selalu ketika disuruh bayar lebih nggak mau. Kita ikutin aturan yang pemerintah. Kita selalu bilang ada 2 kalimat yang monohok sih. Coba. Ini teman-teman. Ini hook ya guys namanya. Mungkin teman-teman. Mungkin bisa jadi diikuti. Sebenarnya pertama itu kita langsung sebelumnya kita harus baca dulu RT RW pemerintahan di daerah tersebut. Mungkin 2-3 kali lah minimal. Baca semuanya tentang aturan tentang pemerintahan. Nah, ketika kita ngobrol sama si pemerintahan itu, kita selalu bilang, Pak, kita itu pengen jadi warga negara yang baik. Kita mau ikut undang-undang gitu kan. Dan kita juga sebenarnya nggak mau, Pak, untuk sogok menyogok, neraka, Pak, hubungannya. Nah, 2 kalimat itu menohok banget tau. Serius. Ngomongnya berarti duniawi plus akhirat. Iya, betul. Berat ya hidup ini. Iya, karena mereka itu mau nggak mau diingetin ke sana gitu kan. Oke, kita sebagai warga negara, kita ikutin aturan yang ada gitu. Bahwasannya kita pun nggak ngakalin pemerintahan, aturan-aturan pemerintahan perda. Kalau diminta KDB 60%, ya udah kita ikutin 60%. RT 20% kita ikutin. Kita nggak curi-curi itu. Tapi please deh untuk para orang-orang dinas, orang-orang pemerintahan daerah, kita diberikan ruang untuk bergerak lebih gitu. Yang harusnya dijanjikan 3 bulan kalau bayar, tapi kita nggak pakai bayar 10 bulan. Gitu. Waktu kan adalah uang. 7 bulan tuh plusnya. It's okay. Oke. Tinggal kita bikin timing sih. Kalau misalkan di bulan pertama, di 10 bulan pertama itu ketika belum ada selesai perizinan, itu ada syarat-syarat minimal. Kalau misalkan di properti itu, kalau site plan sudah selesai, kita bisa gali buat stripping lahan, buat pembangunan kafling, jalan, itu bisa dilakukan. Sama untuk contoh minimal 2. Dan itu udah bisa mulai penjualan. Hanya saja perbankan belum mau. Kalau misalkan belum sampai pecah sertifikat sama PBG.
kayak gitu. Makanya kita nyari istilahnya tuh kadal buntung teman-teman. Jadi kita jual rumah dengan harga HPP plus dikit lah ya. Itu tuh ke customer, tapi pembeliannya syarat harus cash. Kayak gitu. Dan kita berhasil. Ujung-ujungnya cash flow. Iya, dan kita berhasil. Dia tuh. sombong kan berhasil. Iya. Ayo kita beri afirmasi ya dan berhasil. Oke, berhasil. Kan pengalaman penjualan loh. Iya. Bu. Ada yang nggak berhasil nggak? Berhasil dong. Ada yang nggak berhasil nggak? Selama ini belum ya. Serius ya? Iya. Agak sombong ya, Iya, tapi nggak apa-apa, emang harus sombong sih ya, si Abang Brian ini. Gitu. Berarti semua berhasil, nggak pernah nggak berhasil. Alhamdulillah sih kalau untuk berhasilan di awal-awal berhasil karena kita tahu celahnya sih. Ayo tolong kasih tahu celah itu. Iya. Ayo coba, celahnya gimana? Celah penjualan Iya maksudnya? dong. Oke. Yang pertama tuh kita ini ya, tentukan market kita. Kalau misalkan kita udah tahu ini kalau saya ngobrol sama guru marketing agak malu sebenarnya ini. Enggak dong. Enggak ya. Enggak dong. Sebenarnya tentukan aja sebenarnya hasil riset dari market itu pembeli yang banyak tuh dari mana? Apakah orang-orang Bogor, apakah orang-orang Depok, apakah orang Jakarta atau sekitarnya? Ketika kita udah tahu, oke ternyata orang Bogor kebanyakan usia berapa mang gitu kan? Orang Bogor ya manggilnya mang. Oh berarti risetnya ini ke amang-amang ya? Iya, amang-amang ya, amang-amang yang sekitar kan, tahu. Oh ternyata ini nih usia 30-an orang Bogor ternyata kurang lebih aja 60%. Oke, kita dapatin data itu, kita masukin ke Meta Ads, kita masukin ke Google Ads untuk nargetin mereka. Oh, berarti mainnya ini digital marketing banget ya sekarang ya? Betul. Oke, jadi nggak ngaruh ikut-ikut event di G-Expo, something property exhibition, you name it, itu nggak ngaruh? Tergantung skala. Kalau skala kita kan masih terlalu normatif, ngaruh nggak? Kalau buat kita nggak ngaruh. Udah itu jawabannya. Berarti nggak semua event itu berpengaruh kepada direct sales? Enggak. Jadi buat ngapain event? Sebenarnya itu buat ada beberapa orang yang udah bayar mahal-mahal dia nggak dapet hasilnya, lebih ke branding katanya. Kayak gitu. Berarti kan branding, selling, marketing itu totally different ya. Betul. Yang dilakukan sama Mas Danan sekarang adalah fokusnya ke selling. Selling dan paralel dengan branding juga. Oh, berarti kan kalau branding itu burning money. Betul. Kalau selling kan earning money. Betul. Part yang paling sulit dilakukan di bisnis properti itu apa sih sebenarnya? Partnya itu sebenarnya mendapatkan lahan yang bagus sih. Beli tanah maksudnya ya? Betul. Itu setengah perjalanan kita tercapai kalau kita dapat lahan yang bagus tanpa ada banyak kendala dan proses pembeliannya itu mudah gitu. Oh, enak banget bisnis sebenarnya ini. Itu kalau udah beli setengah tanah itu udah selesai. Jadi sebenarnya bagaimana orang yang nggak ngerti jualan pun bisa jualan rumah itu. Masa? Simple stupid, harus seperti itu. Ibu Winda. Kok pasti gue nggak bisa deh jualan rumah. Oke. Jadi kalau misalkan kita di Habitat Land itu kita ada sebuah jargon ya. Kita tuh kalau misalkan mau ngerjakan project hanya ada 2 pilihannya. Win or big win gitu. Gitu. Positive mindset. Bagus banget teman-teman, di era sekarang masih ada yang win or big win. Big win. Nggak ada loss gitu. Pilihannya 2, win or big win gitu. Tapi bukannya dunia itu nggak selalu menang? Kita harus kunci resiko sih sebetulnya. Berarti ini ada manajemen resiko? Pastilah. Tapi kan katanya nggak pernah gagal. Gimana caranya bisa calculate resiko kalau kamu nggak pernah gagal? Karena ngelihat dari cerita teman sebelumnya, kegagalannya seperti itu, lokasi di sini salah pilih tim, salah pilih lokasi. Oke, jadi kegagalan pertama yang punya kontribusi terbesar dalam kegagalan bisnis properti selain lokasi itu apa? People. Human? Kenapa dia cheating? Nggak capable? Betul. Cheating? Hal-hal seperti itu terjadi. Apa tuh? Bentuk cheatingnya tuh gimana sih? Bentuk cheatingnya itu bisa mulai dari ini ya, anggaran. Ya, anggaran bisa mulai juga tuh. Karena properti kan lumayan angkanya kalau di cheat beberapa, tapi rutin, nggak kerasa ketika udah mulai, lah kok ini ngap ya, udah jual sekian, kok dapatnya cuma sekian doang gitu, harusnya kan sekian gitu, kemana gitu, kok operasionalnya membludak gitu, kok wah seperti itu, jadinya bakalan cek terus. Oh berarti harus checking financial. Iya betul, sebelumnya itu nggak terlalu aware sama keuangan, oke saya percaya sama lo, udah. Jadi kalau sekarang nggak, operasional harus tahu, keuangan tahu, marketing tahu, sama people juga tahu. Wow. Ya ini sebagai seseorang yang officer. Itu benar sih. Mau nggak mau kayak gitu. Jadi kalau misalkan kapanpun kita ditinggal sama tim, kita bisa
berdiri sendiri. Itu sebenarnya. Hyper independent. Harus tahu kayak gitu. Kalau lo pernah ngalamin kegagalan, apalagi ketika di pandemi gitu kan orang-orang. Oh berarti pernah dong gagal di pandemi pernah? Kalau di awal-awal pertama, karena kan kita nggak bisa menjalankan apapun, aktivitas apapun, dan tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Definisi gagal versi Mas Brian tuh apa sih Mas Brian? Oke. Gagal menjual atau projectnya mangkrak atau gagal manage people, gagal manage cash flow, you name it. Apa gagal versi you apa? Iya. Sebenarnya kalau definisi gagal tuh ketika kita menjanjikan sesuatu tapi nggak tercapai itu gagal gitu. Kita menjanjikan ke customer gagal kalau nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Kita menjanjikan ke investor nggak sesuai dengan ekspektasi mereka gagal. Sama juga gagal juga kalau misalkan ke customer internal kita, siapa? Karyawan kita misalkan, tim kita gitu. Gagal kalau misalkan kita nggak bisa ngasih operasional bagi mereka, kayak gitu. Kan harus tutup, nggak bisa operasional waktu itu. It's all about money. Ya harus lah. Enggak juga. Benar. Serius, ini gue mau debate ya. This is not only about money. Oke. Mau tahu kalau bisnis tuh ya harus. Mau lihat kontranya gimana? Kontra, ayo, di debate. Kalau mau tahu sih kalau misalkan ngomongin bisnis ya money sih. Serius? Enggak kayak yang lain. Kalau misalkan mau dipisah ya bikin yayasan. Iya. Yayasan itu money? Enggak. Serius? Pada umumnya enggak. Dia untuk sosial. Tapi nggak tahu ya pada waktu berjalannya. Gitu. Paling kita tuh sosialnya ini ada yang berhubungan tadi ya. Kita tuh sosialnya nggak cuman kepada manusia. Tapi cacing yang ada dalam tanah, itu pun kita bersosial bagi mereka gitu. Karena dulu waktu di kampus kita didoktrin sama salah satu senior, kita itu harus memberikan manfaat ke banyak orang sampai cacing yang ada dalam tanah itu merasakan kebaikan kita gitu. Dalam banget waktu itu. Dia bergaul sama siapa sih? Iya nggak tahu gitu. Aneh-aneh dulu. Oh gitu. Iya, betul. Cacing pun lo harus kasih manfaat ya? Betul. Makanya kita memberikan, oh iya, baru ingat yang duanya. Boleh dikasih tahu nggak? Belum, nggak boleh, nggak ditanya. Nggak boleh. Karena berhubungan dengan cacing sebetulnya. Oh gitu. Iya. Jadi filosofi sekali dalam menjalani bisnis ini. Satu aja ya, asal ya. Kok dia maksa sih? Kita nggak nanya loh guys. Ya boleh, tadi kan di sisi PR 2, apa satu lagi? Aja. Sebenarnya kita tuh siapin biopori. Resapan ya. Resapan, karena itu kebanyakan air hujan yang turun di perumahan-perumahan kebanyakan turun ke genteng, masuk dalam selokan perumahan, ya kan? Nggak masuk dalam tanah, masuk ke selokan besar perkotaan, sungai, baru ke laut. Jadi air itu nggak ke dalam tanah. Si cacing nggak bisa gerak kalau nggak ada air, kan keras. Tanahnya. Berarti kita bertugas juga untuk membuat makhluk hidup lainnya itu sejahtera. Iya, saya lupa angkanya berapa. Saya pernah menghitung curah hujan di Bogor berapa, dibikin rata-rata, terus luasan perumahan kita berapa, yang diserap berapa, kita tuh bisa menampung air hujan itu setahun berapa. Angkanya saya lupa. Cuman kita pernah hitung sampai segitu. Dan itu saya sampaikan ketika pas BTN itu. Oh, pantesan menang ya? Iya, jual cerita soalnya sih, jago. Harus storytelling kan? Storytelling. Guys, aku tuh belajar banget dari Teh Winda lagi. Ibu Winda ya? A.A. Brian, oke deh, A.A. Brian. Jadi kan kalau ngomongin marketing is a thing, kemudian at the end of the day, business is about money, gitu kan. Gimana caranya ngebalancing bahwa sebenarnya at the end of the day, ngejalanin bisnis itu apa sih mental yang paling penting? Kalau untuk mental yang paling penting ya, simple, tapi aneh gitu kan. Cuma singkat, disiplin aja gitu. Kalau misalkan bagian konten, ya udah kamu jadi konten yang baik gitu. Kalau misalkan bagian keuangan, kamu jadi keuangan yang baik gitu. Gak usah ada drama-drama yang ada. Seperti itu sebenarnya sih. Itu kan kondisi ideal. Iya, ideal. Kalau nggak ideal kan banyak kejadiannya. Kalau misalkan nggak di ideal, kita akan ada kita ada konsep namanya growth hacking. Kita itu akan ada rencana kerja dan evaluasi kerja harian. Pagi itu rencananya apa, sore evaluasinya apa. Dan nanti ada mingguan, dan ada bulanan, dan ada tahunan. Dan itu bisa nge-tracking performan mana yang turun, kenapa, permasalahannya, diidentifikasi apakah people-nya, apakah caranya. Nah, di situ ketahuan nanti tuh. Kalau misalkan people, ya sudah. Dikasih SP 1, 2. Cut off? Ya.
Oh. Dulu- Apa yang paling red flag dari people yang nggak bisa diterima manajemen Habitat Land? Oke. Lebih ke plug and play. Kalau misalkan dia nggak bisa ngeplay atau nggak berjalan dengan culture yang ada di perusahaan, itu nggak bisa. What's your culture anyway? Tadi belum Oke. dikasih tahu. Lo ngomongin orang salah satunya. Hah? Itu How come? oke. Itu Hidup menarik ya. tentang Itu menarik ngomongin ya. orang, tapi konteksnya yang benar gitu. Oke. Ini lagi ngomongin Brian. Konteksnya benar gitu. Iya. Karena kalau misalkan dia udah ngomongin orang dan dia nggak ngurusin diri sendiri, itu udah red flag bagi kita. How come manage? Bener, serius. Itu hal kecil loh, tahuan. Enggak, tapi. manage person Ya. di ranah personalnya itu I hate it so much. Oke, You sebenarnya. can do it. Kamu nggak bisa kontrol orang, apalagi Betul. person in person. Iya. Menarik Gimana ya. caranya bisa mastikan Iya. orang lain nggak ngomongin orang lain dan itu Yep. berpengaruh ke Yep. culture? That's Iya. big deal. Yap. Sebetulnya setiap pemikiran ya dilawan dengan pemikiran lagi sebetulnya. Iya, jadi kalau misalkan di kita itu sebulan kita akan datangkan 2 orang untuk ngajarin kita atau belajar ya. Kita ngundang expert tertentu buat belajar dan kita bedah buku juga sih. Di ini ada tugas-tugas untuk. Oke, jadi Belajar. gimana caranya? Maksudnya nggak ngomongin orang on your version itu apa? Oke. Itu emang hasil resultnya lama ya. Cuman di awal-awal tuh kita bilang bahwasanya strict kita value-nya seperti ini. Mereka udah tahu gitu. Mereka lakukan atau tidak, memang nggak 100% kita bisa tampung terima. Tapi dengan mereka berulang-ulang kita beritahu dan kita kasih sebuah penjelasan bahwasanya ini loh, 7 habits seperti ini loh. Ini ada good to good seperti ini loh. Jadi mereka bakal nangkep sendiri sih. Jadi Kalau- misalnya kayak, Mas Aryan hari ini nyebelin banget tuh nggak boleh langsung dikecat gue. Oh, nggak apa-apa sih kalau misalkan hal kayak That's gitu. okay berarti. Gini Dalam gini hal- kan, gini nyebelin banget itu. Iya. Pecat langsung gitu. Enggak. Oh, takut soalnya kan, langsung dipecat. Iya. Berarti it's okay sebenarnya. Iya. Oke. Tergantung kadarnya aja sih sebetulnya. Oh ya kalau toxic ya toxic gitu. Iya. Di ngomongin lagi bisnis properti, Oke. gimana keyakinan Anda terhadap bisnis properti Depan. di Indonesia? Oke, menarik. Saya termasuk orang yang penasaran banget. Sebulan baca 2 buku, sehari bisa denger 1-3 podcast gitu kan. Entah podcast atau berita ya. Kayaknya cerah sih. Cerah. 4 tahun ke depan cerah. Jadi dari hasil data orang lain ngomongin apa tuh percaya? Yang pertama omongan dari yang lain, yang kedua itu kan kita harus follow the money ya. How come follow the money please? Ada nggak akun yang mau follow the money nih? Kita tuh harus tahu kan follow the money. Uang ya, tuh how mau come? ngalir kemana gitu. Kan sekarang udah lihat ada hampir 200 triliun dari Arab ya, dari Timur Tengah masuk yang akan support ke properti. Terus pajak PPN di properti 11% akan dihilangkan. 2024 hilang, 2025 hilang, katanya 2024 bakal dilanjutkan. Itu akan mengurangi harga penjualan. Jadi teman-teman kalau misalkan di rumah itu tuh dipastikan tuh ada PPN-nya. Kecuali developer yang agak nakal, mereka nggak masukin PPN. Oke. Kan sekarang juga banyak campaign bahwa sebenarnya lo nggak perlu harus punya properti. Yep. Ya kan? Iya. How come you? Oke. Lagi-lagi kontra pemikiran ya. Kalau orang-orang yang ya mereka beberapa influencer punya pemikiran seperti itu ya sah-sah aja ya. Cuman lagi-lagi hidup itu nggak cuma uang ya. Katanya tadi uang. Nggak, ini Ini kontradiktif nih. Wait, Nggak bisa. oke. Ini tidak konsisten. Oke. Iya. Oke. Life is about money. And then you said no. It's about money. How come? Coba. Ini kan agak sensitif nih sama Teteh Money Winda nggak? ini. Hal yang paling tabu di Oke. dunia ini tuh yang paling orang nggak pengen kasih tahu. Kita Iya. sebenarnya gelisah sama kata-kata Oke. itu. That's Ya. fine. Siap. So it's not about money, Ulangi right? pertanyaannya. Jadi terkait uang ya. Iya. Kayak lu nggak harus punya properti kok gitu. Oke, Kan oke. sekarang banyak campaign gitu tuh. Iya. Apalagi di Gen Zillennials, which is Arahnya. punya banyak sekali value Iya, baru. iya, iya. Sebagai seorang Gen Iya, Baby iya. Boomer ini. Gue milenial. Oh, milenial, oke. Gimana caranya? Oke. Itu kan satu hal yang nggak Iya, bisa iya, kita iya. bendung kan, pemikiran Oke. orang itu. Sebetulnya yang tadi dimaksudkan nggak semua uang tuh tentang kehidupan ya, karena orang tuh selalu berpikir tentang apa di kehidupan nyatanya ngobrol tentang uang, sedangkan ada suatu yang kalau misalkan kita hidup pada seperti biasanya itu tuh
rumah tuh bagi kita kenyamanan. Bagi orang yang udah nikah, itu akan merasakan. Lu kan belum nikah, gimana? How come gini? How come? Oke, kita nggak perlu ngerasain di sakitnya di penjara tuh tanpa kita harus ngikutin masuk penjara gitu kan. Kita pun juga nggak perlu nggak mesti tahu tentang kehidupan setelah nikah sebelum kita menikah. Kan kita bisa riset, teman-teman kita udah banyak yang nikah gitu kan. Itu I'm yang not mulia. sure with this statement anyway. Karena kenapa? Maksudnya gini. Yeah. For me, Oke. a home is a feeling. It's not a building. It's Oke. not a property. Tapi di situ ada owning tuh yang akan No. Ada beberapa orang. It's a feeling. It's a feeling. Oke. Jadi Tapi kan yang kalau- penting-penting kan gimana caranya lo rumah. bisa Tinggal ngedistribute bahwa yang lo jual sebenarnya feeling. Itu Oke. paling intangible. Betul. Jadi gimana caranya, perspektifnya? Gimana? Harus Ini- punya rumah nih gitu. Oke, sebenarnya kalau harus punya rumah, kalau bagi aku sih harus ya. Gimana Kak? Yang di belakang kan lagi senyum-senyum. Iya sih. Ini duitnya aja dia ada nggak? Gitu. Karena dia jual rumah, ingat ya. Ini Iya. tanda perspektifnya. Oke, Tapi harus punya benar loh, rumah. teman-teman. Kalau misalkan lihat dari kehidupan ke depan, kita tuh perlu adanya, kalau bagi aku ya, self healing itu ada di rumah gitu. Ketika tidur seharian juga self healing ya, self healing juga. Ketika kita udah berkeluarga sih sebetulnya turning point di situ ya sebetulnya. Itu akan ngerasa pentingnya punya rumah. Kalau udah Nggak mau punya pindah-pindah. keluarga, pentingnya punya rumah. Jadi kalau belum berkeluarga, nggak harus punya rumah Oke. gitu. Itu hipotesa yang di... bisa dibalik ya. Oh, benar. Itu tadi ngomongnya gitu. Iya, iya, Jadi iya, itu iya. pertanyaan. Oke, iya, sebagian besar emang yang orang yang ngebet pengen punya rumah itu emang udah nikah. Kalau yang belum punya, yang belum nikah jarang sih, jarang. Tapi ada. Sure? Iya, betul. Yakin? Yakin, aku udah 10 tahun, Bu. Oh, 10 tahun. Oke, Bu. Oke. Nah, Dia pede, harusnya dia udah jualan, gila lu. Oh gitu. iya, kayak gitu. Jadi kalau jualan rumah tuh buat spesial sekarang target marketnya berarti adalah orang-orang yang sudah berkeluarga. Iya. Iya. Oh gitu. Iya. I'm not your target market. Ya berarti kan ini ada black hole yang Iya, belum iya, diisi iya. sama Mas Rian kan. Iya, iya. Apakah data yang dia bawa itu masih valid nggak di Oke, target betul market sih. tertentu? Iya, kebetulan kita belum ini nih ya, belum kerjasama sama Kode Marketing nih buat ngeriset gitu kan. Itu Jadi emang maksudnya. iya. Itu maksudnya. Dia menerima kodenya pinter Dapat, kan ya. kayak gitu. Iya. Ya, that's good. Masuk dong. Iya. Jadi Apa sebenarnya masalahnya adalah semua orang butuh safe zone. Salah satunya rumah. Rumah. Iya. Kepemilikan properti itu Iya. kan kepentingan Anda untuk meyakinkan orang Iya. lain apakah dia harus punya properti atau enggak. Mhm. Yang paling sulit dari agen properti masa sekarang adalah Target itu nggak sesuai, nggak bankable ya. Itu yang susah. nah, Nggak bankable, Indonesia itu gila. 280 juta Yep. makhluknya itu dengan social economic statusnya apa Yep. Mas Rian? Maksudnya? Level ekonomi statusnya kan middle low. Oke, middle, betul. Berarti itu nggak bankable. Iya, banyak banget. Ya, yang jadi gimana gara-gara- caranya? Itu kan kita harus lihat helikopter views-nya, Iya, betul. Indonesianya, kita masuk ke region, subregion, Iya. dan lain-lain. Berarti kan spesifik banget dong, orang yang punya properti ini orang yang punya uang. Iya, betul. Makanya tadi dibilang properti itu ada di ujung ujung sebuah peradaban ya. Kalau peradabannya udah mulai bagus, masyarakatnya udah mulai bagus ekonominya, baru properti itu di akhir baru tumbuh. Tapi kalau misalkan sektor realnya nggak tumbuh, sektor moneternya nggak tumbuh gitu kan, secara pendapatan, properti pun ikut nggak tumbuh juga sebetulnya. Berarti ini tersier ya kebutuhannya? Iya, betul. Betul, kebutuhan tersier, tapi sebetulnya jadi kebutuhan sebetulnya. Iya, kebutuhan tapi Iya, tersier. kan premier ya? Handang pangan papan ya, seperti itu. Cuman tadi terkait tentang susahnya tadi jualan ya? Iya. Nggak susah. Ini Ini nggak representatif bisnis properti, guys. Karena dia nggak pernah gagal, jadi kita nggak bisa kamu gitu. gagalnya ada, tapi nggak banyak gitu. aja Ada sih. berarti, nah dia Iya. nggak mau ngasih tahu. Termasuk tadi kan, untuk dapatin satu pembeli itu kita harus dapatin 100 data. Salah satu, sebagian besar sih ya datanya itu karena dia
punya pinjaman di PayLater, dia kartu kredit, kayak gitu-gitu. Itu nggak bisa diterima oleh bank. Sedangkan harga rumah kan lumayan tinggi ya, dan tuh harus minta bantuan pihak ketiga. Kayak gitu. Sulit kan sebenarnya? Iya, karena udah terbiasa, jadi biasa aja gitu. Tapi kalau misalkan dibilang sulit juga, harus dapatin satu orang dengan 100 data, dan kita harus gitulah. Iya. Muter otak terus. Dan sampai sekarang pun saya bilang, jualan properti sulit. Beneran. Nah, akhirnya dia ngakuin kan? Benar. Tapi kalau dibilang gagal, kayaknya biasa-biasa aja gitu kan. Karena 1:100 tuh emang biasa kalau di properti. Oh, berarti kalau yang... Kegagalan 1:100 tuh nggak semuanya. Kan kalau beberapa orang tuh konversinya karena di online, setahu aku ya, itu bisa 5-10% sih untuk conversion rate-nya. Nah. Berarti ini spesifik fokusnya di Bogor dulu, nggak ada mau ke Urban City? Jakarta, Surabaya, things. Oke. Sebetulnya kita mau coba besarin dulu di Bogor ya. Karena Bogor itu tier 2 dari Jakarta ya. Jadi kalau misalkan kita bisa kuat di sana juga menarik juga. Terus secara alam untuk hidup juga udaranya bagus. Bisa cek juga ya di beberapa aplikasi ya kan. IQI-nya itu AQI ya, itu juga bagus secara kualitas udaranya karena dihimpit 2 gunung Pangrango, Gede Pangrango sama Gunung Salak. Dan airnya pun bagus gitu. Beberapa daerah kan ada yang nggak kurang bagus ya. Berarti ini adalah justifikasi dari seorang developer yang memilih untuk menjual Bogor, gitu Bogor, ya teman-teman. Dan sumber keuangan kan memang terpusatnya di Jabodetabek dan di Jakarta ya. Dan ketika mereka bekerja di Jakarta, mereka akan tinggal nggak jauh di Jakarta. Dan kayaknya itu pilihan Bogor, Depok dan sebagainya itu reasonable. Karena waktu kita terbatas, maka kita akan langsung kepada Pamungkas. Bukan lagu Pamungkas ya, ini pertanyaan Pamungkas. Kalau Mas Rian punya kesempatan untuk jadi superhero, Mas Rian mau ngapain? Kenapa milih superhero itu? Mau ngapain superhero ya? Jangan bilang nggak pernah nonton superhero. Pernah dong. Oh, pernah dong. Iya. Let's go. Kayaknya saya akan menjadi One Punch Man deh. Superhero kan? Iya. Iya. Kenapa milih itu? Karena ini ya, terlihat biasa-biasa aja. Tapi dia nggak biasa loh. One Punch Man tuh biasa-biasa aja. Serius? Kayak orang culun tau kelihatannya. Tapi ketika dia lagi serius, ketika dia lagi melawan kejahatan, itu kuat banget. Nah gitu. Ini adalah representatif Anda sebenarnya. Iya, aku suka itu. Gitu. Jadi mau jadi ordinary people. Iya. Jadi beda aja sih. Saya kasih kesempatan revisi jawaban, ada nggak? Jadi pengen yang lain. Ada kesempatan revisi? Ting tong nggak? Tetap mau jadi itu. Oke. Seru tahu itu. Kita kasih kesempatan buat Mas Brian dari Bogor ini untuk coba kasih tahu ke generasi Zillennials dan upcoming Alpha untuk gimana punya mental sekeren you. Mungkin setiap orang punya jawabannya masing-masing ya. Yang pertama itu kalau menurut aku sih mulai dari mengapanya dulu sih sebenarnya, karena pas banget lagi baru baca bulan lalu Start With Why gitu kan. Karena itu mulai dari kita mengambil sesuatu karena mengapanya tadi sebetulnya. Butuh uang aja itu. Cukup. Itu awal dulu. Nah, dari situ sebenarnya secara software-nya lah ya, kitanya sendiri gitu kan. Nah, kalau kita udah punya kekuatan strong why-nya tadi, maka tuh kita bakal ternyata kita punya inputan ya. Kita harus bagaimana untuk mendapatkan inputkan itu. Kita ketemu sama orang, makanya janji dalam diri ya, itu harus ketemu sama orang yang lebih pengetahuannya lebih bijak gitu, dan biasanya kita alokasikan budget juga untuk sana, termasuk ikut pelatihan sama buku. Aku lebih senang seperti itu. Kemudian itu lebih ke marketnya pasti. Kalau udah arah ke sana, ya kita harus tahu kalau misalkan arahnya lagi ke
apa namanya marketnya ke arah properti lagi bagus ya kita arah properti. Kalau misalkan propertinya menengah ke bawah ya kita harus main ke sana. Kayak gitu sih. Jadi nggak jadi blue ocean. Jadi ikut follow the money, it's red ocean, right? Iya, terkadang itu kita harus berdamai juga sih sama sesuatu hal itu. Kalau misalkan kita blue ocean sama market itu kan satu hal yang berbeda juga sebetulnya. Blue ocean itu bisa jadi marketnya sama, tapi kita membuat sebuah inovasi baru kayak ramah lingkungan kayak gitu. Itu juga termasuk blue ocean juga. Sedikit berbeda, lebih Sedikit baik. lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kalau nggak dua-duanya, it's okay dong. Nggak bisa jalan kalau gitu, susah. Sorry. Susah untuk berkembang maksudnya. Udah ada lagi tambahannya buat anak generasi zillennials. Nah, Kalau mau jadi kayak Mas Rian, maka harus Iya, apa iya. tuh? banyak baca, banyak ketemu orang, terus jalanin aja karena ini sebenarnya sesuatu hal yang klise ya, yang teman saya nggak usah bilang ini, tapi sebenarnya kita harus bilang, kita harus banyak atau berani untuk menunda kesenangan atau menahan kesengsaraan gitu, apapun itu. Karena menuju untuk ke sana berat tau. Ada aja. Gitu guys. Iya. Sudah paham? Bahasanya berat sekali. Iya, Menunda maaf. kesenangan. Dan Tahan tuh kesengsaraan, wes, menahan. kalau aku kontradiktif. Oke, gimana? Cepet-cepet buru-buru senang, tunda sengsara. Time guys kalau gitu. See you, sampai ketemu di next episode dan Oke. bye-bye. Terima kasih.